Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan trigonometri ke identitas. Identitas itu adalah nilai yang memiliki nilai identifikasi tertentu atau ciri khas tertentu, sehingga kita bisa membuktikannya dari sebuah identitas itu. Misalkan gini, bahwa di sebelumnya bahwa kita tahu bahwa definisi dari sebuah trigonometri yang mana melibatkan sisi di depan sudut, kemudian samping sudut dan hipotenusa. Katakanlah sisi depan sudut adalah Y, kemudian sisi samping sudut adalah X, hipotenusanya adalah R. Maka kita bisa mendefinisikan bahwa sinus alfa itu adalah Y per R. Kemudian alfa adalah X per R. Kemudian tangan alfa adalah Y per X. Kemudian pada segitiga siku-siku berlaku yang namanya teorema Pitagoras, bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ini adalah nilai bunyi dari sebuah teorema Pitagoras. Nah, dari pernyataan trigonometri ini kita bisa memiliki hubungan atau rumus-rumus lain yang berkenaan dengan trigonometri tersebut, dengan perbandingan tersebut. Misalkan gini, pada saat kita mengkuadratkan sebuah nilai sinus alfa menjadi sinus kuadrat alfa, maka perbandingannya menjadi X kuadrat ditambah R kuadrat. Begitupun kalau misalkan cosnya dikuadratkan, maka perbandingannya menjadi X kuadrat ditambah R kuadrat. Gitu ya. Sehingga pada saat ini kita jumlahkan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, maka didapat nilainya 1. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu adalah Y kuadrat dibagi R kuadrat ditambah X kuadrat dibagi R kuadrat. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menuliskan Y kuadrat ditambah X kuadrat dibagi R kuadrat. Sedangkan kita tahu bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat. R kuadrat dibagi R kuadrat adalah 1. Maka identitas yang pertama itulah sebagai bentuk yang populer lah, artinya yang umum, yang biasa dipakai untuk membuktikan identitas-identitas lain dari sebuah trigonometri. Jadi berapapun sudutnya, bahwa sin kuadrat sudut ditambah cos kuadrat sudut yang sama itu pasti 1. Mau alfanya 30, 45, 60 dan seterusnya itu pasti 1. Maka itu disebut identitas yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita tahu bahwa sin kuadrat, katakanlah sudutnya adalah X, ditambah cos kuadrat X adalah 1, maka dari sini berkembang menjadi bentuk-bentuk lain dengan mengetahui bahwa ada nilai trigonometri yang lain selain sinus, kosinus, dan tangen. Tangen didefinisikan Y per X, maka tangen bisa menjadi Y per R per X per R. Nah, kenapa? Atas bawah bagi R, maka Y per R itu menjadi sinus kan ya. Kemudian X per R itu menjadi cos. Sehingga kita punya pernyataan bahwa tangen itu adalah sin per cos. Tangen itu adalah sin per cos. Kenapa? Karena Y per X itu bisa diwujudkan menjadi Y per R dibagi X per R. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Tangen itu berasal dari Y per X awalnya kan, di definisi awal. Kemudian tangen itu Y per X itu bisa diubah menjadi Y per R dibagi X per R. Atas bagi R, bawah bagi R. Nah, sedangkan Y per R sendiri kan ada bentuknya, yaitu sinus. Sedangkan X per R sendiri adalah cos. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa tangen itu adalah sin per cos. Oke, kemudian kalau dibalik berarti cos per sin, berarti tangen. Kalau dibalik sinus berarti secant. Kalau dibalik cosinus berarti secant. Kalau dibalik sinus berarti cosecant. Nah, dari keempat ini,
maka kita bisa mewujudkan bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga, kemudian ke-8 dan ke-9. Nah, kalau untuk yang kedua, dari pernyataan awal dulu, bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Kita sudah buktikan. Maka, kalaulah ini misalkan pernyataan 1 ini, kita bagi semuanya dengan cos X, berarti yang pertama menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Lalu cos per cos adalah 1. Kemudian yang sebelah kanannya menjadi sepercos kan berarti ya. Yang sebelah kanannya menjadi sepercos. Sepercos kuadrat. Nah, kita tahu bahwa sin per cos itu tadi adalah tangan. Berarti ini adalah tangan kuadrat ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Maka dapatlah rumus yang ke-8. Gitu ya? Rumus yang ke-8. Nah, kalau rumus yang ke-9 dari sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X, dibaginya jangan pakai cos, tapi dibagi dengan sin. Dibagi dengan sin kuadrat, maka 1 dibagi dengan sin kuadrat adalah cos kuadrat per sin kuadrat. Dibagi dengan sin kuadrat berarti sepersin kuadrat. Cos per sin adalah kotangan. Berarti cos kuadrat per sin kuadrat adalah kotangan kuadrat. 1 per sin adalah kosekan. Berarti kosekan kuadrat. Nah, jadi muncullah rumus yang ke-9. Gitu ya. Jadi rumus yang ke-9. Nah, untuk rumus kedua dan ketiga tinggal mengubah dari yang pertama ini kan. Tinggal dipindah aja. Cos kuadratnya pindah ke kanan berarti 1 min cos kan ya. Kuadrat untuk sin kuadrat. Kalau yang sinnya yang pindah berarti sin kuadrat adalah 1 min cos kuadrat. Kalau sinnya yang pindah berarti cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat. Nah, hal-hal inilah yang menjadi patokan untuk membuktikan rumus-rumus trigonometri yang lain. Bisa dimengerti basicnya dulu? Nah, kemudian untuk membuktikan rumus-rumus identitas trigonometri yang lain, maka rumus aljabar ini sangat penting kalian pahami, kalian ingat. Untuk jumlah 2 suku dikuadratkan menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kemudian selisih A min B dikuadratkan menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kemudian yang pangkat 3 di pangkat A plus B pangkat 3 jadi A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3 dan seterusnya. Ini perlu karena nanti kemungkinan melibatkan bentuk-bentuk aljabar. Walaupun nanti bentuknya trigonometri. Sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan seterusnya. Tapi pemfaktoran ini sering digunakan untuk membuktikan identitas trigonometri. Oke? Nah, di sini dituliskan 1 min sin. 1 per sin dikurangi sin. Itu adalah cos kali kotan. Nah, kalau yang ditanya membuktikan... Kalau ditanya buktikan, kalau perintahnya buktikan, itu berarti urutannya adalah ruas kiri yang diubah. Artinya ruas kanan tetap. Berarti ruas kanan tetap. Ya, jadi ruas kanan jangan diotak-atik kalau pembuktian. Tapi kalau misalkan show tunjukkan boleh kiri kanan. Kalau proof buktikan. Nah, berarti yang kiri aja. Tapi kalau show tunjukkan ya boleh kiri kanan. Biasanya ini buktikan. Jadi kalau buktikan maka ubahnya adalah yang sebelah kiri saja. Oke, berarti 1 min sin alfa dikurangi sin alfa itu akan diubah menjadi cos alfa kotangan alfa dengan cara, misal, samakan penyebutnya. Berarti samakan penyebutnya jadi 1 min sin kuadrat alfa. Sampai sini ngerti? Oke. Nah, tadi sudah dibuktikan 1 min sin kuadrat itu adalah cos kuadrat. Ya kan? Cos kuadrat per sin kuadrat. Nah, cos kuadratnya dipecah menjadi cos kali cos.
Dan lalu yang sinnya digandengkan dengan yang cos. Nah, jadi ini jadi kotangan. Berarti cos alfa kali kotangan alfa. Bisa dimengerti? Berarti ini terbukti. Bisa dipahami? Berikutnya. Sin X cos X dibagi kotangan adalah sin kuadrat. Oke. Jadi untuk membuktikannya, bukti ruas kiri ya. Tulis ruas kiri boleh. Tulisannya. Berarti yang kalian lakukan adalah sin X kali cos X dibagi dengan kotangan X. Nah, kotangan itu adalah cos per sin. Kotangan itu adalah cos per sin. Jadi kotangannya dirubah menjadi cos per sin. Sehingga kalau misalkan sebuah nilai dibagi dengan pecahan, maka kalau dikali jadi dibalikan ya. Di cos sin X kali cos X dikali dibalik. Sin X dibagi cos X. Gitu kan? Cos X-nya coret, berarti sin kali sin jadi sin kuadrat. Bisa dimengerti? Berarti ini terbukti. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Tangan X dibagi sin X kali sekan X sama dengan 1. Oke, sama ya. Kita buktikan dari ruas kiri. Oke, jadi ruas kiri adalah tangan X dibagi sin X kali sekan X. Tangan itu adalah sin per cos. Dibagi, kemudian sekan itu seperkos. Gitu ya. Nah, berarti yang sin naik ke tengah, yang cos naik ke atas kan ya. Berarti kalimatnya menjadi sin X per cos X kali cos X per sin X kan ya. Nah, dengan demikian kalau dilihat dari nilainya, maka sin X dibagi cos X dibagi cos X 1, sin X dibagi sin X 1. Jadi nilainya adalah 1. Berarti terbukti. Bisa dipahami cara membuktikannya? Berikutnya, 1 min sin alfa dibagi cos alfa sama dengan cos alfa per 1 plus sin alfa. Oke. Ini juga sama. Kita buktikan dari ruas kiri. Bahwa 1 min sin alfa dibagi dengan cos alfa. Maka caranya kalikan sekawan atas. Jadi 1 min sin dikalikan 1 plus sin. Begitupun yang bawah. Berarti dikalikan nilai yang sama. Agak berbeda dengan yang tadi. Lalu ini kalikan. Berarti kalau dikalikan maka menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Yang bawah berarti cos alfa dikali 1 plus sin alfa. Nah, bentuk lain dari 1 min sin kuadrat adalah cos kuadrat alfa per cos alfa kali 1 plus sin alfa. Nah, atas ada cos, bawah ada cos. Berarti cos alfanya coret 1, maka yang tersisa tinggal cos alfa per 1 plus sin alfa. Jadi cos alfa per 1 plus sin alfa. Nah, berarti kan terbukti. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Cos alfa ditambah tangan alfa sin alfa sama dengan sekan alfa. Oke, sama ya, kita buktikan dari ruas kiri selalu ya. Buktikan selalu dari ruas kiri, upayakan. Boleh nggak dari kanan? Boleh. Tapi biasanya dari ruas kiri, jarang dari ruas kanan. Jadi
cos alfa ditambah tangen alfa sin alfa. Nah, kotangannya yang dirubah menjadi sin per cos. Sin alfa per cos alfa. Ini kali sin alfa. Samakan penyebutnya. Berarti dibuat menjadi per cos alfa. Berarti yang ini adalah cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa kan 1. Menjadi 1 per cos alfa. 1 per cos kan sekan. Kan alfa. Jadi terbukti. Bisa diikuti? Berikutnya. Sin alfa dibagi 1 plus cos alfa. Ditambah 1 plus cos alfa per sin alfa. Nah ini sama ya. Ruas kiri. Kemudian disamakan penyebutnya. Jadi ruas kiri. Sin alfa per 1 plus cos alfa. Ditambah 1 plus cos alfa per sin alfa. Itu samakan penyebutnya ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Berarti bawah kali bawah. Jadi 1 plus cos alfa. Penyebutnya kali sin alfa. Sedangkan yang atas adalah sin alfa kali sin alfa. Jadi sin kuadrat alfa. Sedangkan 1 plus cos alfa kali 1 plus cos alfa adalah 1 plus cos alfa kuadrat. Jabarkan yang sebelah kiri, ini tetap sin kuadrat alfa ditambah, jabarkan 1 plus cos alfa dikuadratkan adalah 1 plus, kemudian 2 cos alfa, kemudian ditambah cos kuadrat alfa kan ya. Bawahnya tetap. Bawahnya tetap 1 plus cos alfa kali sin alfa. Nah, kalian lihat sin kuadrat tambah cos kuadrat. Bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu 1 kan ya. Maka nilainya menjadi 1 plus 1. Jadi 1 plus 1 jadi 2 kan. 2 tambah 2 cos alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa kali sin alfa. Nah, 2 tambah 2 cos alfa dibagi cos alfa kan 2 nih. Berarti 2 kan ya. Jadi jawabannya adalah 2 per sin alfa. 2 per sin alfa berarti 2 kosekan alfa. Terbukti kan itu. Bisa diikuti nggak? Berikutnya. Sekan alfa dikurangi tangen kuadrat alfa plus 1 per sekan alfa min tangen alfa plus 1. Oke, sama dengan 2 sekan ya. Oke. Sama prinsipnya adalah kita ubah yang sebelah kiri aja. Jadi ruas kirinya kita ubah. Berarti sekan alfa dikurangi tangen alfa dikuadratkan tambah 1 per sekan alfa min tangen alfa gitu ya. Nah, kalau misalkan mau diubah ke dalam pecahan, artinya sekan itu adalah seperkos kan ya. Tangan itu adalah sin per cos. Kemudian kuadrat ditambah 1. Begitupun yang bawah adalah seperkos dikurangi sin per cos. Oke. Nah, yang atas berarti 1 plus sin, 1 min sin alfa kuadrat per cos kuadrat. Alfa ditambah 1. Sedangkan yang bawah adalah 1 min sin alfa per cos alfa. Gitu ya.
Nah, perhatikan yang atas per cos kuadrat, yang bawah per sin alfa. Berarti ini bisa disamakan dulu penyebutnya, boleh. Jadi 1 min 2 sin alfa plus sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per, gitu kan ya, cos kuadrat alfa. Lalu ini dibalik, kali cos alfa per 1 min sin alfa, gitu ya. Nah, ada yang sama, yaitu cos alfa. Berarti cos alfanya kan bisa dicoret 1. Ini cos alfa, ini cos alfa. Nah, yang atas itu menjadi sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. 1 tambah 1 kan berarti 2. Jadi 2 min 2 sin alfa, gitu kan ya, dibagi dengan cos alfa kali 1 min sin alfa. Nah, 2 min 2 sin alfa kalau dibagi jadi 2 ini. Maka hasilnya adalah 2 per cos alfa. Seper cos alfa adalah sekan. Jadi jawabannya adalah 2 sekan alfa. 2 sekan alfa terbukti, gitu ya. Bisa dimengerti? Berikutnya, sekan alfa ditambah tangan alfa per cos alfa min tan alfa min sekan alfa. Oke, sama ya. Kita buktikan dari ruas kiri. Berarti sekan plus tangan per cos min tan min sekan. Sekan itu seper cos, tangan itu sin per cos. Begitupun yang bawah, ini cos, ini sin per cos, ini seper cos. Nah, sekarang cara lainnya adalah atas bawah kalikan aja. Jadi nggak usah diputar, tapi dikalikan aja nilai yang sama dengan penyebutnya. Dalam hal ini per cos. Jadi atas kalikan cos, bawah kalikan cos, gitu kan ya. Maka hasilnya adalah, ini tambahannya ya. Berarti dikalikan cos, 1 dikalikan cos sinus, dikalikan cos kuadrat, dikalikan cos sinus, dikalikan cos 1. Maka hasilnya adalah, berarti ini cos, 1 ya. 1. Jadi ini 1 ditambah sinus alfa kan ya, per cos kali cos kuadrat. Ini kalikan cos berarti min sin alfa min 1 kan ya. Nah, di sini ada cos kuadrat alfa min 1. Ini 1 plus sin tetap. Nah, yang 1 min cosnya dipisah. Atau cos alfa min 1-nya digabungkan maksud saya. Dikurangi sin alfa. Nah, 1 min cos adalah sin kuadrat. Kalau cos kuadrat min 1 berarti min sin kuadrat. Kurangi sin alfa, atasnya 1 plus sin alfa tetap. Nah, yang bawah min sin alfanya keluarkan. Min sin alfa kali min sin alfa plus 1. Min sin alfa kali sin alfa plus 1. Yang atas tetap 1 plus sin alfa. Nah, sehingga ada yang sama, itu yang dicoret kan ya. Ini 1 plus sin, 1 plus sin. Maka hasilnya adalah min atau 1 per min sin alfa. Min sin alfa itu kan berarti kosekan ya. Bisa dipahami? Jadi jawabannya adalah demikian. Bisa diikuti?
Dihilangkan dengan cara dicoret ya. Oke, bentuk sederhana dari 1 min sekant kuadrat X dibagi sekant kuadrat X tambah cos sekant kuadrat X apa? Nah ini kalian boleh mengubah sekant itu adalah seper cos kan ya. Sekant itu seper cos, sedangkan cos sekant itu seper sin. Oke. Kalian boleh melakukan atas samakan penyebutnya, bawah samakan penyebutnya juga boleh. Dan ya, bawah penyebutnya berarti sin kuadrat X tambah cos kuadrat X per cos kuadrat X kali ya, sin kuadrat X ya. Bisa diikuti nggak? Samakan penyebutnya yang bawah. Berarti ini kan naik ke atas. Sedangkan sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1 kan ya. Cos kuadrat X min 1 per cos kuadrat X kali kan ya. Cos kuadrat X sin kuadrat X per 1. Karena nilai ini 1. Ini nilainya 1. Ya ini 1. Lalu kan ada yang dicoret. Cos kuadrat kan ya. Di sini opsinya sin semua, berarti yang 1 min cos itu dirubah jadi min sin kuadrat kali sin kuadrat. Berarti sin kuadrat kali sin kuadrat jadi sin pangkat 4 kan? Minus tapi. Jadi jawabannya adalah min sin pangkat 4x. Bisa diikuti? Berikutnya. Tangan A ditambah kotangan A dibagi kosekan A. Identik itu berarti sama ya. Prinsipnya sama, tangan itu adalah sin per cos. Kotangan itu cos per sin. Kosekan itu seper sin. Oke, atas samakan penyebutnya. Bawah naik ke atas ya. Samakan penyebutnya. Berarti sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A per cos A sin A. Kali sin A kan ya. Per 1. Berarti ada yang dicoret. Sin A dibagi sin A. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat alfa kan 1. Di jawabannya 1 per cos. Nah, 1 per cos kan sekan. Di jawabannya adalah sekan A. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Cos pangkat 4 min sin kuadrat. Oke, di sini ada cos pangkat 4, ada cos kuadrat. Berarti cosnya difaktorkan aja. Cos kuadrat X-nya dikeluarkan. Berarti harus dikalikan cos kuadrat X biar jadi cos pangkat 4. Sedangkan yang satunya adalah min 1. Nah, ternyata di sini menjadi sin semua. Berarti cos kuadrat diubah menjadi 1 min sin kuadrat. Sedangkan cos kuadrat min 1 menjadi min sin kuadrat kan gitu ya. Berarti kalikan. Min sin kuadrat ditambah sin pangkat 4. Jadi jawabannya adalah sin pangkat 4 dikurang sin kuadrat. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Berikutnya. 2 sin X cos X min cos X dibagi 1 min sin X plus sin kuadrat X min cos kuadrat X. Oke. Yang satunya ini didekatkan ya. Jadi 2 cos X-nya keluarkan. Berarti 2 sin X. Faktorkan maksudnya ya. Min 1. Lalu yang bawah 1 min cosnya didekatkan. Jadi min sin X tambah sin kuadrat. Ditambah 1 min cos kuadrat. Lalu yang 1 min cosnya diubah. Ini diubah.
Berarti cos X-nya tetap dikalikan 2 sin X min 1. Kemudian yang ini sin kuadratnya yang yang 1 min cosnya dirubah menjadi sin kuadrat. Sin kuadrat, gitu ya. Lalu sin kuadratnya kan berarti jadi 2 nih. Ini kan jadi 2. Berarti sin X-nya keluar. Berarti 2 sin X dikurang 1 faktornya. Yang atas tetap cos X kali 2 sin X min 1. Bisa diikuti? Yang bawah faktornya? Ya, yang bawah itu kalau belum ya, saya tambahkan satu tahap lagi. Jadi min sin X ditambah 2 sin kuadrat X. Nah, sinnya dikeluarin. Berarti 2 sin X, 2 sin kuadrat X adalah sin X-nya keluarkan. Jadi sin kali 2 sin X min 1. Ini sama kan ya? Berarti jawabannya cos per sin. Cos per sin kan kotangan. Jadi jawabannya adalah kotangan. Bisa dimengerti? Ini adalah kotangan. 1 min sin X dibagi cos X. Kayak tadi ya. Ini dikalikan sekawan ya. Jadi 1 min sin X-nya dikalikan sekawan aja. 1 plus sin X ya. Yang bawah juga ngikutin. 1 plus sin X. Dikalikan jadi 1 min sin kuadrat. Bawahnya tetap cos kali 1 plus sin. 1 min sin kuadrat adalah cos kuadrat kan ya. Per cos X kali 1 plus sin. Cosnya dicoret 1 kan ya. Dicoret 1. Berarti cos X per 1 plus sin X. Jadi jawabannya adalah cos X per 1 plus sin X. Bisa dimengerti? Sin X dibagi 1 plus cos X. Ditambah 1 plus cos X per sin X. Ini kayaknya sudah juga ya. Yang soal PR tadi. Ini tinggal dikali silang aja ya. Kalikan aja. Berarti sin kuadrat kan ya. Ditambah 1 plus cos X kuadrat kan. Per 1 plus cos X kali sin X. Sin kuadratnya tetap, yang kanannya dijabarkan 1 kuadrat 1, 2 kali 1 kali cos, 2 cos X, cos kuadratnya, lalu digabungkan dengan sin kuadrat ya. Ini tetap 1 plus cos X kalikan sin X. Nah, jadi yang sin kuadrat tambah cos kuadratnya ini 1. 1 tambah 1 kan jadi 2. 2 ditambah 2 cos X dibagi 1 plus cos X. Nah, kan bisa dibagikan dengan yang atas. Nah, jadi ini bisa dibagi. 1 plus cos X dibagi 2 plus cos 2X. Ini kan 2. Di 2 per sin X. 2 sin X kosekan, sorry. Jadi jawabannya adalah 2 kosekan X. Bisa dimengerti? Jadi sekan itu seper cos. Tangan juga sin per cos. Ini cos. Ini sin per cos. Ini seper cos. Nah, caranya adalah kalikan aja ya. Atas kalikan cos, bawah kalikan cos. Gak usah disamakan penyebutnya. Kalikan aja ini jadi 1. Kalikan ini jadi sin. Begitupun yang bawah ya. Kalikan jadi cos kuadrat.
kalikan jadi sin, kalikan jadi min 1. Berarti 1 ditambah sin X kan ya. Sedangkan yang bawah adalah cos kuadrat X min sin X min 1. 1 plus sin X. Nah, cos X min 1-nya adalah min sin kuadrat. Plus sin X. Kemudian sin X-nya dikeluarkan. Ini min. Berarti ini min. Jadi 1 plus sin, yang atas 1 plus sin. Gitu ya. Nah, berarti sama, kan dicoret. Jadi jawabannya min seper sin. Berarti min kosekan. Bisa diikuti? Tangan adalah sin per cos. Kotangan cos per sin ya. Jadi ini sin per cos. Kotangan adalah cos per sin. Sekan adalah seper per cos ya. Nah, karena ada per sin, ada per cos, maka kalinya adalah sin cos. Begitupun yang bawah, kalikan sin cos. Gitu ya. Karena penyebutnya sin cos. Kalikan, ini berarti cosnya aja yang hilang. Ini kalikan berarti sinnya yang hilang. Kalau cosnya yang hilang berarti tinggal sin kuadrat. Kalau ini sinnya yang hilang berarti cos kuadrat. Yang bawah cosnya hilang berarti tinggal sin. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. 1 per sin. 1 per sin adalah kosekan. Jadi jawabannya adalah kosekan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Tangan plus kotangan dibagi tangan min kotangan. Sama ya, nak? Tangan itu sin per cos. Kotangan itu cos per sin. Tangan itu sin per cos. Kotangan itu cos per sin. Nah, jadi atas kalikan kosin. Bawah juga kalikan kosin. Sehingga yang atas seperkosnya hilang. Berarti hasilnya adalah sin kuadrat. Sinnya hilang berarti cos kuadrat kan itu. Yang bawah juga demikian. Cosnya hilang berarti sin kuadrat. Sinnya hilang berarti cos kuadrat. Nah, kalau yang atas sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Yang bawah enggak. Yang mana nih yang mau dirubah? Yang sinnya kah apa yang cosnya kah kan? Kalau yang sinnya berarti 1 min cos. Dikurangi cos. Gitu ya. Jadi yang dirubah adalah sin kuadratnya. Maka 1 per min 2 cos kuadrat. Kalau enggak ada berarti yang diubah cosnya. Lihat dulu opsinya. Kalau ada ya sudah. Berarti kebetulan. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya. Sin pangkat 3 tambah cos pangkat 3 dibagi 1 min sin X cos X. Oke. Ini seperti yang tadi saya katakan, ini bisa difaktorkan. Apa faktornya? Nah, ini faktornya adalah sin X ditambah cos X kali sin kuadrat X min sin X cos X plus cos kuadrat X. Lihat rumus aljabarnya yang di awal saya jelaskan. Ini adalah 1 min sin X cos X. Nah, 1 min sin X cos X itu kan, ini kan 1 juga. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu kan 1. Berarti sin X plus cos X tetap kan ya. Lalu sin kuadrat tambah cos kuadratnya kan 1. Jadi 1 min sin X cos X.
Nah, yang bawah juga 1 min cos X sin E kan? Berarti kan bisa dicoret. Sin E cos X. Nah, jadi sama nilainya. Berarti kan bisa dieliminasi. Ini sama. Maka jawabannya adalah tinggal sin X ditambah cos X. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang agak berbeda nih. A plus B plus C 360 derajat. Maka sin setengah A dibagi sin setengah B plus C berapa? Oke, kita fokus ke B plus C-nya. Kita fokus ke B plus C kan. Jadi, B plus C bisa kita tuliskan 360 min A kan ya. Lalu kedua ruas kita kalikan setengah. Berarti setengah B plus C sama dengan 180 min setengah A. Ngerti ya? Kiri bagi setengah, kanan bagi setengah. Lalu tarik nilai sinnya. Jadi sin setengah B plus C sama dengan sin 180 min setengah A. Nah, ingat sudut relasi. 180 min itu fungsi tetap. Berarti tetap sin setengah A. Jadi dengan demikian kalimat ini berubah. Jadi sin setengah A dibagi sin setengah A. Jadi jawabannya adalah 1. Bisa diikuti? Berikutnya. 2 tan theta dibagi 1 plus tan kuadrat. Jadi tangan itu adalah sin per cos. Berarti 1 plus sin kuadrat per cos kuadrat. Karena penyebutnya cos kuadrat berarti yang paling tinggi atas kali cos kuadrat, bawah kali cos kuadrat aja. Nah, sehingga pada saat dikalikan, yang atas berarti cosnya hilang, yang bawah berubah. Berarti ini jadi 2 sin X, 2 sin theta cos theta. Sedangkan yang bawah adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, yang bawah kan 1. Berarti tinggal 2 sin theta cos theta. Jadi jawabannya adalah 2 sin theta cos theta. Lihat opsinya. 2 sin theta cos theta. Bisa dipahami? Disamakan penyebutnya aja. Dikalikan sini, dikalikan sini. Jadi 1 plus sin dikurangi 1 ditambah sin. Bawahnya berarti 1 min sin kuadrat kan ya. Satunya habis. Berarti 2 sin. 1 min sin kuadrat kan cos. Cos kuadrat. Nah, cos kuadratnya dipecah jadi cos kali cos kan itu. Nah, sin per cosnya kan tangan nih. Jadi 2 tangan. Sepersinnya, seper cosnya kan sekan. Jadi 2 tangan sekan. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. 1 min cos kuadrat A dikali kotangan kuadrat A. Oke, 1 min cos itu kan sekan ya. Sin ya. 1 min cos kuadrat itu sin. Sedangkan kotangan itu adalah cos per sin. Nah, berarti sin kuadrat dibagi sin kuadratnya kan 1 nih. Yang ada adalah cos kuadrat. Cos kuadratnya ada nggak? Kalau cos kuadratnya nggak ada ya ubah. Jadi 1 min sin kuadrat. Bisa dimengerti? Pernyataan yang benar dari identitas di bawah ini. Oh, ini cek satu-satu ya. Oke, kita cek yang A. Yang A itu sin per cos. Cos itu cos per sin. Samakan penyebutnya.
Jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat per cos kali sin, kan itu ya. 1 per cos kali sin, kan itu. Seper cos itu sekan. Seper sin itu kosekan. Salah kan, jadi yang A salah. Yang C, kosekan itu seper sin. Dikurangi sin, samakan penyebutnya. 1 min sin kuadrat per sin. 1 min sin kuadrat itu cos kuadrat. Dibagi sin, kan ya. Cos per sin kotangan. Kotangan cos. Jadi jawabannya yang C. Bisa? Saya kira itu dulu. Untuk pembahasan identitas. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan kalian bisa menyerapnya. Nanti kalau ada tes atau ada tugas bisa mengerjakan secara mandiri. Kalau ada ketidakpahaman silakan ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.